Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai uang internasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 7. 1. Khairunisa NIM 084, 2. Atta Septia Puspitasari NIM 98, dan Dwi Putri Rahayu NIM 112. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke materinya. Saya Atta Septia Puspitasari NIM 098 akan menjelaskan tentang nilai tukar uang. Definisi nilai tukar. Nilai tukar atau yang biasa disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam nilai mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga nilai mata uang domestik terhadap nilai uang mata asing. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Frank J. Fabuzzi dan Franco Modigliani mendefinisikan tukar uang sebagai jumlah satu mata uang yang dapat ditukar per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar uang adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat diperlukan dengan satu unit mata uang dari negara lain. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi nilai tukar uang. Ada 3 faktor penting. Yang pertama adalah faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Dan sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing juga menurun, sehingga mendorong penguatnya nilai tukar uang. Yang kedua, yaitu faktor aliran modal keluar. Semakin besar modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan melemah nilai tukar uang. Yang kedua yaitu faktor aliran modal keluar. Semakin besar modal keluar, maka semakin besar juga permintaan valuta asing, dan pada lanjutannya akan melemahkan nilai tukar uang. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia atau dari bank swasta ataupun pemerintah kepada pihak asing, dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar juga nilai permintaan terhadap valuta asing, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Selanjutnya adalah teori nilai tukar uang secara konvensional. Nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari suatu mata uang ke mata uang yang lainnya, dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis ataupun batas-batas hukum. Selanjutnya, nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah, otoritas moneter, seperti pada negara-negara yang memakai sistem fixed exchange rates, ataupun ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan pasar yang saling berinteraksi serta kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sejumlah konsep nilai tukar uang yang efektif telah dikembangkan untuk mengukur rata-rata tertimbang harga mata uang asing dalam mata uang domestik. Selanjutnya, nilai tukar uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari mata uang itu sendiri. Ditentukan dengan cara-cara yang nilai tukar uang atau kurs, karena mengikut pada ketentuan oleh paritas daya beli mempunyai persamaan matematis, yaitu E sama dengan P per P pangkat 1. Tingkat harga P dan P pangkat 1 ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran uang di masing-masing negara. Kemudian tawar-menawar dari kesampaian arbitrase akan memaksa nilai tukar E ke tingkat di mana persamaan paritas daya beli P sama dengan E P pangkat 1 berlaku. Tingkat harga melonjak naik karena terjadi penurunan permintaan uang, juga lonjakan dari nilai tukar, depresiasi uang. Lonjakan ini dinamakan exchange rate overshooting.
Exchange rate overshooting ini adalah salah satu fenomena yang penting karena bisa membantu kita dalam menjelaskan mengapa nilai tukar uang bergerak tajam dari hari ke hari. Contohnya, Bank Indonesia meningkatkan penawaran IDR atau MP sehingga M naik dan M ke M. Pada waktu T, kenaikan penawaran uang tersebut akan mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga I dari I1 ke IP. Dari ilustrasi di samping, bisa dilihat bahwa tingkat harga dan tingkat nilai tukar uang akan menyesuaikan diri pada tingkat jangka panjangnya atau long run level. Selanjutnya, penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek. Analisis yang telah dibahas tadi adalah analisis untuk jangka pendek. Karena analisis jangka pendek terhadap kejadian-kejadian ekonomi mengizinkan adanya penyesuaian menyeluruh dari tingkat harga dan dari semua faktor produksi untuk mencapai tingkat full employment. Jika grafik tadi digabungkan dengan grafik berikut ini, yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana efek dari kenaikan penawaran uang terhadap tingkat suku bunga untuk tingkat harga tertentu atau P dan tingkat pendapatan tertentu pula atau Y, maka akan membentuk grafik di mana pada ilustrasi grafik gabungan ini kita dapat menemukan hubungan antara exchange rate of return on deposit real money holding. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori nilai tukar Islam. Penyebab dari apresiasi atau depresiasi fluktuasi nilai tukar suatu mata uang di dalam Islam digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama natural, yang kedua human error. Dijelaskan dalam dua kasus. Yang pertama, terjadi perubahan-perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar uang. Yang kedua, terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri. Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri. Karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil adalah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat. Dan harga terjadi di dalam negeri. Sebab-sebab fluktuasi sebuah mata uang dikelompokkan sebagai berikut. A. Natural exchange rate fluctuation. Fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif. Ekspansi AD akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan. Seperti kita ketahui bahwa P sama dengan E kali P. Jika tingkat harga dalam negeri naik, sedangkan tingkat harga di luar negeri tetap, maka nilai tukar mata uang akan mengalami depresiasi. Sebaliknya, jika AD mengalami kontraksi, maka tingkat harga akan mengalami penurunan, yang akan mengakibatkan nilai tukar mengalami apresiasi. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif. Jika AS mengalami kontraksi, maka akan berakibat pada naiknya tingkat harga secara keseluruhan, yang kemudian akan mengakibatkan melemahnya nilai tukar. Sebaliknya, jika AS mengalami ekspansi, maka akan berakibat pada turunnya tingkat harga secara keseluruhan yang akan mengakibatkan menguatnya nilai tukar. Yang B, human error exchange rate fluctuation. Yang pertama, corruption dan bad administration. Korupsi dan administrasi yang buruk akan mengakibatkan naiknya harga akibat terjadinya miscollection of resources serta markup
yang tinggi yang harus dilakukan oleh produsen untuk menutupi biaya-biaya siluman dalam proses produksinya. Akibatnya, jika harga secara keseluruhan akan mengalami kenaikan. Jika merujuk pada persamaan P sama dengan E kali P, maka naiknya tingkat harga akan mengakibatkan terjadinya depresiasi nilai tukar uang. Yang kedua, excessive tax. Pajak penjualan yang sangat tinggi yang dikenakan pada barang dan jasa akan meningkatkan harga jual dari barang dan jasa tersebut. Secara agregatif, tingkat harga-harga yang akan mengalami kenaikan jika kita merujuk pada persamaan P sama dengan E kali P, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pajak yang sangat tinggi akan mengakibatkan pada melemahnya nilai tukar uang. Yang ketiga, excessive seigniorage. Pencetak full bodied money atau 100% reserve money tidak akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Akan tetapi, jika uang yang dicetak selain dari kedua jenis itu, maka akan menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum. Efek yang ditimbulkan dari pencetakan uang yang berlebihan adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan atau inflasi. Merujuk pada persamaan paritas daya beli yaitu E sama dengan E kali P. Jika tingkat harga dalam negeri mengalami kenaikan, sementara tingkat harga luar negeri tetap, maka nilai tukar uang akan mengalami depresiasi. Inflasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai tax on holding money, karena menyebabkan orang-orang menjadi tidak ingin memegang uang, karena uang menjadi semakin menyusut nilainya. Kecenderungan orang untuk tidak memegang uang akan mengakibatkan permintaan akan uang menurun. Misalnya yang terjadi inflasi di Indonesia karena akibat-akibat seperti yang di atas. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam ilustrasi grafik yang terdapat di slide. Tampak pada ilustrasi bahwa kontraksi terhadap kurva permintaan uang akan mengakibatkan rates of return dari IDR turun, sehingga selanjutnya akan mengakibatkan melemahnya nilai tukar atau depresiasi IDR terhadap SGD. Yang kedua, perubahan harga terjadi di luar negeri. Perubahan harga yang terjadi di luar negeri digolongkan menjadi dua sebab, yaitu yang pertama non-inherent atau non-manipulated change, disebut sebagai non-inherent atau non-manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi yang dimaksudkan untuk merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, jika Bank Sentral Singapura atau BSS mengurangi jumlah uang SGD yang beredar, hal tersebut akan mengakibatkan IDR terdepresiasi tanpa diduga atau direncanakan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, BI biasanya akan menghilangkan efek ini dengan menjual SGD yang dimilikinya, baik dengan cara sterilized intervention maupun dengan cara unsterilized intervention. Jika Bank Indonesia menambah IDR dengan mencetakkannya, maka hal ini disebut uninteriorized intervention atau intervensi yang tidak stabil. Sedangkan jika IDR ditambah dengan menjual aset lain disebut dengan sterilized intervention atau intervensi steril. Intervensi steril terhadap mata uang asing akan menghilangkan pengaruh penawaran uang dalam negeri, sedangkan intervensi bank sentral yang tidak steril
tidak menghilangkan pengaruh terhadap penawaran uang dalam negeri. Intervensi yang tidak stabil akan mempengaruhi nilai tukar uang melalui dua cara, yaitu mengubah permintaan dari SGD sehingga akan mengubah PSG. Kedua, ia akan mengubah penawaran dari IDR sehingga ia akan mengubah PID dengan arah yang berlawanan. Karena PSGD dan PID berubah dengan arah yang berlawanan, maka berdasarkan persamaan PID sama dengan E kali PSG, nilai E akan berubah pula. Yang kedua, ketika para fund manager di Singapura melakukan manipulasi terhadap permintaan IDR, misalnya melalui mekanisme forward transaction yang dikombinasikan dengan margin trading, sehingga seakan-akan permintaan IDR menurun drastis, di mana selanjutnya para fund manager itu kemudian mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar IDR tersebut. Hal ini juga dilarang dalam Islam, yaitu termasuk dalam kategori bai najasi atau rekayasa permintaan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa. Tindakan para fund manager di Singapura memanipulasi permintaan IDR melalui forward transaction atau margin trading melalui bank-bank asing besar yang disertai dengan melancarkan isu-isu politis. Misalnya, bila demo anti Amerika Serikat terus berlangsung akan mengakibatkan IDR akan terus melemah, akan mengakibatkan daging efek, yaitu di mana tercipta opini akan melemahnya rupiah di masa mendatang. Sama seperti dalam hal mengatasi ihtikar, untuk mengatasi bai najasi ini, Bank Indonesia juga harus menetapkan suatu nilai tukar tetap secara temporer pada original supporting levelnya, sampai aksi-aksi merugikan fund manager tersebut usai. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang nilai tukar uang, nilai uang internasional dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.